Beberapa waktu ke depan, timnas Indonesia akan segera menghadapi duel sengit versus Australia di laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Seperti yang kita ketahui, bahwa laga tersebut akan digelar di Sydney Stadium Australia pada 20 Maret 2025. Tentunya hal tersebut akan menjadi duel yang paling ditunggu-tunggu oleh para pendukung timnas Garuda. Selain ingin menyaksikan strategi baru dari Patrick Kluivert, laga tersebut juga sebagai penentu terbuka atau tertutupnya peluang timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Memang secara head to head timnas Australia terpantau jauh lebih unggul dibanding timnas Indonesia. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, timnas Australia mampu meraih 3 kali kemenangan, sedangkan timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kali hasil imbang dari 5 laga tersebut. Kemudian jika melihat dari ranking FIFA, timnas Australia juga terpantau jauh lebih unggul. Tercatat hingga sampai saat ini, timnas Australia berada di peringkat 26 di ranking FIFA dunia, sedangkan timnas Indonesia saat ini terlihat masih bertengger di peringkat 130 di ranking FIFA dunia. Namun meskipun begitu, hal di atas tentunya tak bisa dijadikan patokan. Dengan bergabungnya pemain top Eropa seperti Ole Romaini, Dean James, bahkan Emil Audiro, timnas Indonesia pun kini telah diakui dunia dan akan menjadi ancaman besar bagi semua lawan termasuk timnas Australia. Kemudian selain itu, timnas Australia saat ini juga resmi tak bisa membawa pemain andalan seperti Harry Souther, Ale Kirati, Thomas Dak, bahkan Giannis Tenes. Tentunya hal ini akan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia, mengingat laga tersebut timnas Indonesia diwajibkan untuk mencuri poin walaupun cuma hanya 1. Kemudian sekedar informasi, saat ini skuad timnas Indonesia baru saja mendarat di Australia pada 17 Maret 2025. Momen kedatangan pemain tersebut pun juga disambut heboh dan hangat oleh para fans timnas Indonesia yang berada di Australia. Bahkan satu pemain andalan yaitu Tom Haye saat ini sedang trending di media sosial dikarenakan telah menunjukkan semangat yang berapi-api dan terpantau telah menjadi pemain yang jauh lebih awal datang ke Australia dibanding rekan-rekan yang lainnya. Namun meskipun telah memiliki pemain berkualitas seperti Tom Haye, timnas Garuda saat ini juga diketahui sedang mengalami sedikit masalah. Ya, dengan absennya 2 pemain andalan seperti Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun, tentunya akan menjadi PR tersendiri bagi Patrick Kluivert, mengingat kedua pemain tersebut sejauh ini terpantau selalu memberikan kontribusi yang baik di setiap pertandingan yang dijalani bersama tim nasional Indonesia. Memang jika kita melihat di posisi Justin Hubner, tentunya kita tidak perlu khawatir dikarenakan melimpahnya pemain sektor back di skuad timnas Indonesia saat ini. Namun hal itu semua tidaklah berlaku pada Ragnar Oratmangun, dan tentunya Patrick Kluivert harus kembali bereksperimen demi untuk menemukan pengganti yang pas dikarenakan faktor minimnya pemain depan di dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Sekedar informasi, saat menghadapi timnas Australia, Patrick Kluivert diperkirakan langsung menerapkan filosofi menyerang dengan formasi 4-3-3 atau 4-3-2-1 yang tercatat selalu menjadi andalannya. Tentunya hal ini dirasa sangatlah baik bagi tim nasional Indonesia, mengingat timnas Australia saat ini dalam keadaan pincang setelah kehilangan beberapa pemain andalan yang seperti kita bahas di atas. Kemudian selain itu, kegigihan dan keoptimisan Patrick Kluivert juga telah menjadi sorotan publik. Bahkan pelatih baru tersebut mengungkapkan, jika para pemain mampu memaksimalkan strategi dan kemampuan di laga krusial nanti, maka mendapatkan 3 poin penuh di kandang Australia bukanlah hal yang mustahil lagi bagi tim nasional Indonesia. Lalu seperti apakah strategi yang akan diterapkan pelatih baru asal Belanda tersebut? Berikut merupakan formasi fenomenal yang berpotensi digunakan Patrick Kluivert untuk mencuri poin di markas timnas Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, bisa dipastikan Patrick Kluivert akan memiliki kiper andalan yaitu Martin Paes. Seperti yang kita ketahui, Martin Paes saat ini merupakan kiper berpengalaman yang memiliki permainan level kelas Eropa. Kemampuannya dalam membaca arah serangan lawan sangatlah dibutuhkan untuk menghadapi laga penting yang akan dimainkan timnas Indonesia mendatang. Kemudian selain itu, Martin Paes tidak hanya memiliki refleks yang baik, tetapi juga diketahui memiliki mental yang kuat, yang tentunya akan bisa menciptakan benteng yang kokoh
demi menghentikan gempuran-gempuran timnas Australia yang sejauh ini dikenal memiliki tembakan keras saat meluncurkan tendangan ke arah mistar gawang lawan. Memang akhir-akhir ini Martin Paes terpantau sedang mengalami penurunan saat membela klubnya Dallas FC di Amerika. Namun dengan pengalamannya yang sudah menjalani 6 laga bersama tim nasional Indonesia, tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Patrick Kluivert untuk menjadikan Martin Paes sebagai pilihan utama saat menghadapi timnas Australia di match ke-7 lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kemudian di sektor bek tengah sepertinya Patrick Kluivert akan menurunkan Jay Itzes dan Mads Hilger. Seperti yang kita ketahui bahwa Jay Itzes saat ini telah menjadi tembok yang kokoh bagi lini belakang di skuad timnas Indonesia. Pengalaman hebat yang pernah dimainkannya di Serie A Italia membuat Jay Itzes diyakini siap untuk menghadapi tekanan-tekanan tinggi dalam pertandingan mendatang. Kemudian selain itu, jiwa kepemimpinan dan kemampuannya dalam membangun serangan sangatlah diyakini mampu untuk mengimbangi tekanan dari timnas Australia yang sejauh ini dikenal memiliki skema permainan keras dan sangat cepat. Kemudian khususnya Mads Hilger sangatlah diharapkan bisa memberikan kontribusi terbaiknya, sekaligus juga diyakini bekerja sama dengan baik demi menciptakan benteng yang tangguh bagi sektor pertahanan tim nasional Indonesia versus timnas Australia. Kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri akan diisi oleh Kevin Dijk dan Kelvin Verdonk. Seperti yang kita ketahui, Kevin Dijk merupakan pemain yang memiliki pengalaman luas di kompetisi benua biru Eropa. Dengan fisik yang kuat serta kecepatan yang dimilikinya, diyakini dapat membantu dalam duel-duel udara, sekaligus juga diyakini akan menjadi motor serangan di sektor kanan pertahanan skuad Patrick Kluivert. Kemudian selain itu, kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai gaya permainan diyakini sangat dibutuhkan bagi tim Garuda yang saat ini dipimpin oleh pelatih baru yaitu Patrick Kluivert asal Belanda. Memang beberapa waktu yang lalu Kevin Dijk sempat dikabarkan mengalami masalah seperti cedera. Namun kabar baiknya, Dijk telah memberikan pernyataan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Bahkan pemain anyar Kevin Dijk saat ini diketahui telah mendarat ke Australia dan bergabung dengan rekan-rekan timnas yang lainnya. Kemudian untuk sektor kiri yang dihuni oleh Kelvin Verdonk, tentunya kita semua wajib mengakui permainan berkelas yang selalu diperlihatkannya telah terbukti mampu menjadikan dirinya sebagai pemain kunci di sektor kiri, sekaligus merupakan pemain yang paling sulit dilewati dan sangat ditakuti oleh pemain-pemain dari tim lawan. Kemudian selanjutnya di sektor tengah akan diisi oleh Tom Haye dan Joy Pelupessy. Seperti yang kita ketahui, Tom Haye saat ini merupakan sosok pemain yang sangat ideal dan selalu ditunggu-tunggu penampilannya oleh para pendukung tim nasional Indonesia. Berbekal pengalaman luas, fisik yang kuat, serta umpan-umpan yang matang, Tom Haye kini diyakini mampu untuk menghidupkan permainan dan juga tentunya akan menjadi motor serangan bagi timnas Indonesia di lini tengah. Kemudian selain itu, dengan semangat berapi-api yang telah ditunjukkannya, telah membuat dirinya saat ini menjadi salah satu pemain naturalisasi yang memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap negara Indonesia yang sebelumnya sama sekali belum pernah ditinggali oleh dirinya. Kemudian selain itu, khususnya Joy Pelupessy yang secara resmi telah menjadi warga negara Indonesia, dipastikan akan mendapatkan debut pertamanya demi untuk bekerja sama dengan Tom Haye dan juga ditugaskan untuk menjaga transisi aliran bola sekaligus untuk mengatur tempo permainan di lini tengah bagi tim nasional Indonesia. Selanjutnya di posisi gelandang serang akan diisi oleh Dean James, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Seperti yang kita ketahui, walaupun berposisi sebagai bek kiri, namun Dean James yang baru saja mendapatkan warga negara Indonesianya juga terpantau bisa bermain di sektor sayap kiri saat dirinya membela klub-klub besar di Eropa. Tentunya dengan hal tersebut akan menjadi angin segar bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, mengingat kecepatan, keagresifan, serta ketajaman yang dimiliki pemain baru tersebut dinilai mampu untuk menggantikan peran Ragnar Oratmangun yang secara resmi absen atas akumulasi kartu yang didapatnya di pertandingan sebelumnya. Kemudian khususnya Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, tentunya kita semua sudah tahu, selain selalu menjadi andalan bagi timnas Indonesia di pertandingan sebelumnya, kedua pemain tersebut juga diharapkan bisa tampil dengan maksimal demi untuk membongkar pertahanan timnas Australia yang sejauh ini dikenal memiliki pertahanan yang sangat kokoh.
Kemudian selanjutnya di opsi depan sepertinya akan diisi oleh pemain anyar, yaitu oleh Romani. Seperti yang kita ketahui, saat ini oleh Romani secara resmi telah menjadi striker utama bagi pasukan skuad Patrick Kluivert. Tentunya dengan kabar baik tersebut akan menjadi angin segar bagi seluruh pendukung para fans timnas Merah Putih. Selain merupakan pemain yang paling ditunggu-tunggu, oleh Romani juga diketahui memiliki skill individu yang baik dan juga diyakini mampu untuk mengobrak-abrik gawang timnas Australia dalam membuka lebar peluang lolos bagi timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Bahkan baru-baru ini, oleh Romani juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sudah tidak sabar untuk mencetak gol bersama timnas Indonesia demi menciptakan sejarah besar bersama.